Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Tapi sebelum kita membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Untuk anggota yang pertama yaitu Muhammad Fatur Rozi dengan NIM 11. Selanjutnya ada Nicholas Ardeka Permana dengan NIM 22. Selanjutnya ada Fajar Trisubekti dengan NIM 45. Dan selanjutnya ada Malik Lukmanul Hakim dengan 54. Dan yang terakhir yaitu Melinda Maharani dengan NIM 56. Next. Oke, pada diskusi yang telah kami lakukan membahas 4 materi, yaitu materi pertama yaitu simple present, materi kedua present continuous, materi ketiga be going to, dan materi yang terakhir yaitu simple future. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang simple present. Simple present dapat digunakan untuk membicarakan acara yang dijadwalkan di masa depan. Meskipun bentuk simple present umumnya digunakan untuk menggambarkan kebenaran umum, kebiasaan, atau tindakan reguler, namun juga dapat digunakan untuk membicarakan acara di masa depan yang terjadwal dalam jadwal atau waktu yang tetap. Bentuk simple present digunakan untuk mengungkapkan acara di masa depan yang terjadwal secara tetap atau rutin. Ini menunjukkan bahwa acara-acara tersebut terjadwal secara teratur atau akan terjadi sesuai rencana. Penting untuk dicatat bahwa ketika menggunakan bentuk simple present untuk membicarakan acara yang dijadwalkan, kata-kata keterangan waktu, besok, minggu depan, pada hari Jumat, dan lain-lain, memberikan konteks yang menunjukkan aspek masa depan. Ingatlah bahwa bentuk simple present dibentuk dengan menggunakan bentuk kata dasar, kata kerja, tanpa menambahkan S atau ES untuk subjek tunggal orang ketiga. Next. Berikut adalah contoh kalimatnya. Untuk formulanya yaitu ada subjek plus verb 1, S atau S, plus objek. Untuk kalimat positifnya, she lives in Surabaya next week, yang artinya dia tinggal di Surabaya minggu depan. Lalu untuk kalimat negatifnya, she does not live in Surabaya alone next week. Di negatif ini terdapat kata tambahan yaitu does dan not. Lalu untuk kata tanyanya, does she live in Surabaya with her family next week? Untuk formulanya yaitu penambahan does, subjek, verb 1, dan objek. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu present continuous. Present continuous dapat digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan. Meskipun bentuk present continuous biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung, namun juga dapat digunakan untuk membicarakan rencana di masa depan ketika telah dijadwalkan atau direncanakan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa meskipun bentuk present continuous dapat digunakan untuk membicarakan rencana di masa depan, namun bukan cara yang paling umum atau standar untuk melakukannya. Menggunakan bentuk waktu simple future atau be going to secara umum lebih umum dan diterima untuk membicarakannya rencana yang akan datang atau di masa depan. Untuk contoh next. Untuk contoh kalimatnya, untuk strukturnya subjek plus to be plus verb ing plus objek. Untuk kalimat positifnya, I am explaining a new project to my friend. Untuk kalimat negatifnya, my friend is not listening, explaining to my new project. Untuk kalimat tanyanya, are they understanding about my new project? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu be going to.
Bentuk be going to sering digunakan ketika ada niat atau rencana yang jelas dalam pikiran, atau ketika ada bukti atau indikasi dari suatu peristiwa di masa depan, dan juga digunakan untuk prediksi. Bentuk ini dibentuk dengan menggunakan kata kerja bantu yang tepat, yaitu am, is, are, diikuti oleh going to, dan diikuti oleh bentuk dasar dari kata kerja utama. Next. Untuk contoh kalimatnya, untuk formulanya yaitu subject plus to be is mr plus be going to plus verb 1. Untuk contoh kalimat pertama yaitu untuk kalimat positifnya Maria is be going to market tomorrow morning. Untuk kalimat negatifnya Maria is be not going to market alone tomorrow morning. Untuk kalimat tanyanya is Maria be going to the market with her mother tomorrow morning? Selanjutnya untuk contoh kalimat kedua yaitu untuk membantu seseorang yaitu kalimat positifnya I am going to buy a food if you want. Untuk kalimat negatifnya I am not going to buy a food if you don't want. Untuk kalimat tanyanya are you going to buy a food with me? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu simple future. Perlu dicatat bahwa bentuk simple future tense terbentuk dengan menggunakan kata kerja bantu akan, diikuti oleh bentuk dasar dari kata kerja utama. Namun dalam beberapa kasus kita juga dapat menggunakan akan untuk mengungkapkan rencana atau niat di masa depan. Misalnya, saya akan belajar di luar negeri tahun depan. Ini untuk contoh kalimatnya, yaitu untuk rumusnya yaitu subject plus will atau shall plus verb 1 plus objek. Ini untuk contoh positifnya yaitu Lukman will semester exam next Monday. Untuk kalimat negatifnya yaitu Lukman will not cheat on the semester exam next Monday. Untuk kalimat tanyanya yaitu will Lukman ready for the semester exam next Monday. Nah, untuk terjemahannya yaitu Lukman akan ujian semester Senin depan untuk kalimat positifnya. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu Lukman tidak akan mencontek saat ujian semester Senin depan. Untuk kalimat tanyanya yaitu apakah Lukman sudah siap ujian semester Senin depan? Nah, itulah yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.